Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM J1B024127, ingin menjelaskan cara atau metode untuk menghitung analisa curah hujan wilayah dengan dua metode, yaitu aritmatika dan IDW. Untuk penjelasan dari kedua metodenya nanti saya akan jelaskan pada video. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini kita sudah punya tabel untuk perhitungan dari curah hujan. Di antaranya ada 3 tempat pengambilan data. Yang pertama yaitu BMKG NTB, BMKG BIL, dan Gerung. Untuk cara pengerjaannya, kita mempunyai 2 metode, yaitu aritmatik dan IDW. Apa itu aritmatik? Aritmatik adalah metode rata-rata aljabar yang dapat memberikan hasil yang baik apabila satu, stasiun hujan tersebar secara merata di das. Yang kedua, yaitu distribusi hujan relatif merata pada seluruh daerah aliran sungai. Kemudian untuk IDW atau Inverse Distance Weighting merupakan salah satu teknik interpolasi spasial yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu variabel seperti curah hujan dan lokasi yang tidak teramati berdasarkan nilai dari titik-titik terdekat yang teramati. Nah, untuk langkah yang pertama adalah perhitungan menggunakan metode aritmatik. Dengan menggunakan data pada tanggal 1 bulan 3 2025. Dengan rumusnya yaitu P sama dengan 1 per N dalam kurung P I ditambah P1 ditambah P2 ditambah data yang lain sampai data yang terakhir. Kemudian kita masukkan data dari bulan Maret tanggal 1. Satu per 3 ialah 1 banding dengan bulan yang digunakan. Kemudian kita masukkan nilainya. 5 adalah nilai dari bagian BMKG NTB ditambah 21,8 merupakan data dari BMKG BIL, kemudian ditambah dengan 5,58 dari Gerung. Dengan hasilnya yaitu 10,79 mm. Kita masukkan di sini 10,79. Kemudian untuk tanggal 2 kita masukkan data seperti tadi, yaitu P sama dengan 1 per 3. Kita langsung saja untuk mempersingkat 0. Kemudian 0 adalah nilai dari tanggal 2 di BMKG NTB ditambah dengan 0 nilai data dari BMKG BIL, kemudian ditambah dengan 4,91 data dari Gerung. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya ialah 1,63 mm. Kita masukkan 1,63. Oke, selanjutnya untuk tanggal 3 bulan Maret 2025 kita masukkan seperti biasa. P sama dengan 1 per 3 buka kurung 24,5. 24,5 adalah data dari BMKG NTB ditambah dengan 2,4 data dari BMKG BIL, kemudian ditambah lagi dengan 4,12 data dari Gerung. Kemudian kita jumlahkan
yang hasilnya adalah 10,34 mm. Gitu. Selanjutnya kita ke tanggal 4. Seperti biasa, kita masukkan 1/3 dengan data 16,7 data dari BMKG NTB ditambah dengan 0 data dari BMKG BIL, kemudian 8,02 data dari Begerung. Sama dengan jumlahkan sini. Dengan hasil akhirnya 8,24 mm. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke tanggal 5 bulan Maret. Seperti biasa kita masukkan langsung saja. Untuk datanya pada tanggal 5. Pada tanggal 5 yaitu data dari BMKG NTB adalah 1,5 ditambah dengan data dari BMKG BIL yaitu 0,5 ditambah dengan 3,19 data dari Gerung. Kita jumlahkan. Dengan hasil akhirnya 1,73 mm. Lanjut ke tanggal 6. Kita masukkan 1/3. Untuk datanya 0 dari BMKG NTB, kemudian ditambah juga 0 data dari BMKG BIL ditambah dengan 4,83 data dari Gerung. Coba kita jumlahkan. Dengan hasil akhirnya ialah 1,81 mm. Kemudian lanjut ke tanggal 7. Kita masukkan 1/3, kemudian masukkan data 17,2 dari BMKG NTB ditambah dengan 0 data dari BMKG BIL ditambah dengan 10,74 dari data Gerung. Sudah kita tambahkan. Dengan hasil akhirnya adalah 9,31 mm. Selanjutnya untuk tanggal 8. Masukkan P sama dengan 1/3, masukkan nilainya 0 untuk BMKG NTB, 0 juga untuk BMKG BIL. Di sini ditambah juga 7,05 dari Gerung. Kita jumlahkan seperti biasa. Dengan hasil akhirnya ialah 2,35 mm. Kemudian di sini untuk tanggal 9 P sama dengan 1/3 dengan datanya 1 dari BMKG NTB, 12,1 dari data BMKG BIL, dan ditambah juga 6,24 data dari Gerung. Kita jumlahkan. Dengan hasil akhirnya ialah 6,44 mm. Kemudian untuk tanggal 10 D sama dengan 1/3, datanya 0,5 dari NTB, 5,8 dari BIL, dan juga 0 dari Gerung. Kita jumlahkan. Dengan hasil akhirnya ialah 2,1 mm. Tanggal 11 sama dengan 1/3 dengan datanya 0, 0,
dan juga 0 untuk semua wilayahnya, data dari semua titiknya. Terus kita jumlahkan, maka untuk hasil akhirnya ialah 0 juga, karena 1/3 dikali 0 sama juga dengan 0. Kemudian untuk tanggal 12, P sama dengan 1/3, masukkan datanya 1,8 dari BMKG ITB ditambah dengan 0 dari BIL dan 0 dari GRUM. Kita jumlahkan 1/3 dengan hasil akhirnya ialah 0,6 mm. Seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai menggunakan metode aritmatik, kita berlanjut menggunakan metode inverse distance awakening atau IDW. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada pengertian tentang IDW. Kita sekarang untuk menjelaskan rumusnya, yaitu Z adalah Z di dalam kurung XO itu adalah nilai yang diestimasi pada titik XO. Kemudian yang di sini ada Z I adalah nilai pada titik observasi ke I. Kemudian di sini ada DI adalah jarak antara titik XO dan titik observasi ke I dalam satuan meter. Kemudian P di sini ada 2. Apa itu P? P adalah parameter pembobotan dengan nilai 1 atau 2. Kemudian N pada sigma adalah jumlah titik observasi yang digunakan. Kenapa ada sigma di sini? Karena kita akan menghitung total keseluruhannya. Kemudian caranya adalah kita masukkan di sini 5 adalah data dari BMKG NTB tadi pada tanggal 1. Kemudian di sini adalah nilai jarak titik stasiun klimatologinya, yaitu di sini 5.630. Dari mana kita mendapatkan 5.630? Kita dapat dari data jarak titik P ke titik yang kita akan tentukan, yang dimana BMKG NTB dengan jarak titiknya ke titik yang akan kita tentukan yaitu 5,63 km. Kenapa di sini kita menulisnya 5.630? Karena dikonversi menjadi meter, yang sebelumnya adalah kilometer. Kemudian ditambah 21,8 adalah data dari BMKG BIL dengan nilai jarak titiknya adalah mohon maaf, kita akan langsung ke gerung, yaitu dengan jarak ke BIL dengan jarak 10 meter, karena jarak yang dalam bentuk kilometer adalah 10,11 km. Dan ditambah 5,58 adalah data dari gerung. Kemudian di bawahnya adalah jarak titiknya, yaitu 7.260 atau yang aslinya yaitu 7,26 km. Kemudian kita bagi dengan 1 per sama yang di atas ini, untuk kita masukkan nilai dari jarak titiknya atau yang kita akan tentukan. 5,630 ditambah 10,110 km ditambah 1 per 7.260. Kenapa di sini nilainya 1? Karena di rumus sebelumnya adalah 1. Kemudian kita jumlahkan dengan hasil dari 5 dibagi 5.630 adalah hasilnya 0,00088. Kemudian ditambah dengan nilai untuk BIL ialah 0,0021 ditambah nilai dari pembagian jarak titik untuk di bagian gerung.
yaitu 0,00076. Kemudian kita bagi yang sudah dihitung. Dengan apa kita bagi? Dengan hasil dari 1,5630. Berapa hasil? 1 dibagi 5630 itu 0,017 ditambah hasil yang ini 1/10.000 10,110 meter. Hasilnya yaitu 0,00098. Kemudian ini juga untuk yang di kerung, yaitu hasilnya 0,00013. Dengan hasil total semuanya adalah 9,39. Begitu. Beginilah caranya untuk menggunakan metode inversi distance magnetic atau IDW.
teman-teman, mungkin cuma itu video yang dapat saya tampilkan. Begitulah cara menghitung menggunakan dua metode dalam menghitung analisa curah hujan, yaitu IDW dan aritmatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.